Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para hadirin hadirat jamaah salat asar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan serta kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kehadiran kita di sini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk kita selalu istiqomah menjalankan ketakwaan, beribadah kepadanya, dan kita diberikan kekuatan untuk bisa meninggalkan semua bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya semoga salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, karib kerabatnya dan para sahabat-sahabatnya, dan kepada mereka yang senantiasa mengikuti sunnahnya sampai akhir kiamat kelak. Kalau tidak salah pada pertemuan yang lalu kita sudah menyebutkan dan maksudnya masih dalam bab bai'ul usuli wa thimar. Bai'ul usuli wa thimar, menjual usul dan menjual thimar. Yang dimaksud dengan yakni usul yaitu bangunan, tanah atau bangunan dan pohon. Yang dimaksud dengan usul di sini adalah bangunan, kemudian jual bangunan, jual tanah, kemudian jual pohon, jual pohon, pepohonan. Dan thimar yakni buah, yang menjual buah yang ada di pohon, menjual buah yang masih di pohonnya. Dan sudah kita singgung tentang menjual tanah, menjual sepetak tanah atau mungkin 1 are, 2 are, 1 hektar, 2 hektar. Ketika terjadi akad antara si penjual dengan si pembeli, maka apa saja yang harus diserah terima, yang menjadi pemilik si pembeli dan tidak jadi menjadi hak milik si penjual. Apa yang harus berpindah? Tentunya kalau dia pakai uang, maka uang berpindah kepada si penjual dan tanah berpindah kepada si pembeli. Dan tanah di sini mencakup, sudah kita sebutkan, mencakup beberapa hal, baik itu disebut atau tidak di dalam akad. Dan ini secara urf, secara kebiasaan yang lumrah dalam penjualan. Al-qararu ilal ardi sabi'ah, seperti lapisan bumi sampai lapisan yang ke-7, itu bagian dari yang diserah terima. Jadi seorang menjual satu petak tanah, maka nanti yang menjadi serah terima, artinya menjadi pemilik si pembeli, maka satu petak tanah itu sampai lapis yang ke-7-nya, sampai lapis yang ke-7-nya. Tidak boleh dia mengatakan, kan saya jual ke antum lapis pertama saja, adapun lapis kedua masih milik saya, kata si penjual, maka ini tidak, ini tidak. Begitu juga al-hawa'u ila sama'i dunya, begitu juga ruang hampa dari tanah tersebut ke atas sampai langit ini, itu juga bagian dari
yang diserah terima jadi pemilik si pembeli. Tidak boleh, oh di atasnya milik saya jualkan tanah, berarti boleh. Enggak, dia miliki, yakni ruang hampanya sampai langit. Walaupun itu tidak disebutkan dalam akad. Dan ini menjadi konsekuensi. Ya. Begitu juga maka ada muttasilan fiha min bina'in wa nahwi dzalik. Begitu pula yang ada sangkut paut dengan tanah tersebut yang melekat di tanah itu berupa rumput-rumputnya, pohon-pohonnya, batu-batunya yang ada di situ, itu juga masuk dalam konsekuensi bagian dari tanah tersebut. Enggak boleh ya, diambil lagi batunya, diambil lagi pohonnya, rumputnya. Itu sudah menjadi milik si pembeli. Ya, ini asalnya seperti itu. Kecuali memang nanti di sana ada persyaratan khusus. Oh nanti batu ini nanti enggak saya jual, nah, mungkin. Tapi kalau selama tidak ada persyaratan dalam akad, maka ini masuk dalam serah terima. Adapun sesuatu yang terpisah dari tanah tersebut tidak melekat permanen di tanah tersebut, cuma sekadar ditaruh di atas itu, ya. Akan tetapi dia punya hubungan erat dengan tanah tersebut, ya. Dengan tanah tersebut, ya. Artinya dia tidak seperti pohon, dia melekat ada akar dalam tanah, ya. Dia satu hal yang bisa dipindahkan, bisa diangkat, akan tetapi punya kaitan erat dengan tanah. Maka boleh dia menunggu sampai tanaman tersebut yang hanya dipetik satu kali tadi tunggu sampai matang, sampai nanti panen itu, ya. Kalau memang itu disyaratkan, ya disyaratkan. Walahu an yubqiyahu ilal hasad. Boleh dia tidak memetik langsung, mungkin padinya belum matang, ya, masih baru keluar, belum siap untuk dipanen, maka asalnya boleh dia nunggu, ya. Kecuali memang si pembeli persyaratkan, oh saya nggak mau, pokoknya saya beli ini, saya ingin langsung bangun, saya nggak ada tempat tinggal, ingin, kecuali ada persyaratan itu, maka ya dia menerima konsekuensi sesuai dengan persyaratan dia. Tapi kalau selama tidak ada persyaratan, maka pada asalnya boleh si penjual menunggu sampai padinya bisa dipanen. Kemudian ayyakuna hadha az-zar'u mimma yujassu miraran.
Adapun tanaman yang sifatnya itu dipetik beberapa kali, tanaman yang dia itu dipetik sekali nanti tumbuh lagi di situ, ya, di pohon yang sama tumbuh lagi buah, ya. Seperti tomat, ya. Tomat kan bisa dipetik sekali dia tumbuh lagi, ya, tumbuh lagi kayak pona, ya, labu itu, ya, mentimun, ya. Wal-luqatah al-dhahira al-mutahayyi'ah lil-akhdhi takunu lil-bai'. Adapun yang buah yang sudah keluar, ya, sudah kelihatan, ya, maka itu milik si penjual. Kalau sudah buahnya ada kelihatan, maka yang kelihatan ini milik si penjual, milik yang punya asal, ya. Ammal usulu fa innaha takunu lil mustari, ya. Adapun nanti pohonnya untuk berbuah berikutnya maka milik si penjual, milik si pembeli, milik si pembeli. Ini hukum asalnya seperti ini, ya. Kecuali nanti ada persyaratan. Oh, nanti kalau pohonnya ini tidak saya jual, ya, tidak masuk, ya, saya akan tetap ini enggak apa-apa, dan dia setuju si pembeli, maka tidak masalah. Tapi kalau enggak ada persyaratan maka ini konsekuensi seperti itu. Ini beberapa hal yang menjadi konsekuensi, ya, kalau seorang menjual tanah, tanah. Ya. Idza ba'a syajaran, ya, bagaimana kalau dia seorang menjual pohon, menjual pepohonan, ya. Ya, seperti pohon nangka, pohon kelapa, ya, pohon-pohon, ya. Bukan tanahnya, pohonnya saja. Mahadha yashmal umuran. Ya. Ada beberapa hal yang masuk dalam konsekuensi itu manakala terjadi akad. Ya. Pertama ada syajarah, ya. Yaitu pertama yakni pohon itu sendiri, zatnya pohon itu sendiri dengan dedaunan ranting itu. Ya. Itu pertama. Yang kedua, al-ardu laysat dakhilatan fil bai'. Adapun tanah, ya, pohon tersebut tidak termasuk yang dijual, bukan termasuk konsekuensi. Ya. Yang karena yang dijual kan cuma pohonnya doang. Adapun tanah tempat pohon itu dia bukan miliknya. Ya. Bukan miliknya. Maka nggak boleh seorang cabut pohonnya kemudian dia gali sumur di situ. Nggak bisa, karena dia kan yang dibeli cuma pohon, bukan tanah, bukan tanah, jadi tidak berhak, ya, tidak berhak, ya. Ya, tidak boleh pohon itu mungkin tumbang, mungkin apa, datang angin, datang apa, oh saya akan tanam lagi pohon lain lah di sini, saya kan udah beli pohon, jadi kan berarti kan tanah tempat pohon ini saya miliki, saya tanam pohon lain, nggak bisa. Karena ya itu kan menanam di tanah, dan tanah dia tidak beli. Yang tadi beli pohon-pohon sudah habis, maka habis perkaranya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kalau pohon itu ada buahnya, ya. Di sini ada dua kondisi, ada dua kondisi, ya. Kalau itu yakni pohon kurma. Fama ubira falil ba'i. Kalau si penjual sebelum dia jual itu sudah dikawinin itu kurma, ya, sudah dikawinkan, ya, maka buahnya miliknya dia. Maka buah miliknya si penjual, ya, milik awal, ya. Wa ma lam yu'abbar pada mustari. Kan tapi kalau belum dikawin, disilang belum, ya, maka buahnya nanti miliknya si pembeli, ya, pembeli. Nabi SAW bersabda, "Man ibta'a nakhlan ba'da an tu'abbar fa thamratuha lilladhi ba'aha illa an yastaritaha al-mubta'." Barang siapa yang menjual pohon kurma, ya, dan sudah dikawinin, ya, maka itu milik si penjual. Kecuali memang disyaratkan oleh si pembeli, saya akan jual pohon ini dengan syarat dengan buahnya juga saya ingin beli,
Ya, walaupun antum sudah kawinin, tapi saya akan beli. Kalau ada persyaratan itu ya sesuai dengan persyaratan, sesuai dengan persyaratan. Ini pohon kurma. Ya, terus bagaimana dengan pohon-pohon yang lain? Kan yang kawin dikawinin kan bukan hanya kurma saja. Ada pohon-pohon lain kayak salak gitu kan. Kan dia mengalami proses jadi ya, pengkawinan gitu. Salak jadi apalagi gitu, pohon-pohon yang ya. Apakah ini berlaku seperti pohon kurma? Ya. Syekh menyebutkan di sini wa ma 'ada dzalika minal asjar, adapun selain dari pohon kurma, ya, fama dhahara min thamarihi falil ba'id. Ya. Maka buah-buah yang sudah keluar, sudah kelihatan, maka itu milik si penjual. Yang sudah kelihatan. Ya, adapun yang belum keluar, akan keluar nanti, ya, maka itu nanti pemiliknya ini punyanya si pembeli, punya si pembeli. Ya. Walil ba'i ibqa'u thamara ila ru'usi syajar ila jadad. Jadi, ya. Maka si penjual boleh dia mengundur, ya. Kalau buah tadi yang sudah keluar belum begitu matang, belum bisa dipetik, maka boleh dia menunggu sampai itu matang bisa dipetik walaupun sudah dijual. Walaupun sudah dijual. Ya. Kemudian bai'ut thimar, ya, bai'ut thimar. Sekarang yakni yang dijual cuman buahnya saja. Ya, bukan tanahnya, bukan pohonnya, tapi buahnya doang. Buahnya saja. Ya. Idza bi'at ats-tsamaratu qabla budu'i salahiha bi syarti tark la yasih. Ya, la yasih. Ya. Pertama, kalau buah pohon tersebut yakni dijual dan dia belum matang. Belum matang, belum bisa dipetik, belum matang. Okay. Dan dengan syarat yakni dia tidak akan langsung memetik. Dia akan tunggu sampai matang, tapi ketika terjadi transaksi ini buah belum matang. Dan nanti dia akan ambil setelah matang, tapi transaksinya sebelum matang. Ya. Dan nanti dia akan ambil petik itu setelah matang, maka ini enggak sah. Maka ini tidak sah. Karena apa? Siapa yang jamin dia akan matang? Ya, siapa tahu nanti ada burung, ada apa, ya. Itu yang dikhawatirkan. Kasih uang nanti kan rugi dia. Terjadilah pertikaian, ya. Maka supaya tidak terjadi hal seperti itu, maka tidak boleh. Ya, tidak boleh menjual buah yang belum matang, ya. Dan dia tidak langsung petik. Ya, nanti dipetik setelah matang nggak ada jamin. Ya, uangnya sudah dikasih. Ya, itu masalahnya. Wa idza bi'at thamratu qabla buru'i salabiha sirqata sahha dzalika. Ya, tapi kalau dia beli walaupun belum matang tapi langsung dipetik, nah mungkin mau jadi obat herbal, mungkin ya pingin dia pakai rujak, mungkin lagi ngidam, mungkin apa segala macam, maka boleh. Karena ya ini jelas ya ini ya. Faedahnya jelas ya. Enggak ada yang rugi. Dia bayar langsung dibeli, langsung dipetik. Ya. Berdasarkan hadis Nabi SAW, naha an bai'ith thimar hatta yabdu salahuha. Nabi SAW melarang menjual yakni buah-buahan yang ada di pohon ya, sampai jelas matangnya, sampai jelas dia matang. Ya. Nahal bai' wal mubta'. Si penjual dilarang menjual, si pembeli larang beli. Larang membeli. Ya. Kemudian kalau sudah matang, itu buah, maka boleh kalau sudah matang. Mangga sudah matang dia atau sudah keras ya maka boleh kalau sudah matang. Ya. Hatta walaupun ditunggu sebentar ya, mungkin 2-3 hari agak sudah mungkin ya,
manis ya, nggak ada masalah. Insya Allah kalau sudah level ya seperti itu tuh insya Allah aman dia, posisinya aman. Kalau masih kecil tuh kadang nggak jadi buah dia, kadang hitam tiba-tiba jatuh begitu aja ya. Nah ini ya, ataupun kalau sudah keras itu dia insya Allah posisinya aman. Biasanya ya ini buah itu kalau sudah ya keras itu ya sudah mendekati mau matang itu aman, aman posisinya. Kemudian yang kelima, bai'uz zar, yakni menjual yakni tanaman ya. Bai'u yakni zar yakni ya, tanaman ya seperti padi ya, gandum ya. Yang seperti ini la yajuzu bai'uhu qabla an yastad. Ya, ini juga tidak boleh dijual ya, padi atau gandum ya, tidak boleh dijual sampai dia itu sudah mengeras, keras sudah. Padi kan biasanya matangnya dengan keras itu dia. Keras ya. Berdasarkan hadis Nabi SAW, naha an bai'i al-habbi hatta yastad. Nabi SAW melarang menjual biji-bijian sampai biji itu keras ya, sampai mengeras ya. Artinya kalau ditekan dia tidak keluar airnya. Padi kalau ditekan kan keras ya. Kalau keluar jadinya ya itu belum ya belum. Yajuzu bai'ul bihabbil hinta ma'as sumbulihi. Di sini ada pengecualian, boleh menjual biji gandum yakni dengan tangkainya, dijual dengan tangkainya ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, naha an bai'in nakhl hatta yazhu. Nabi melarang menjual buah kurma sampai dia matang. Wa an bai'i sunbul hatta yabil wa ya'manil ahah. Menjual yakni tangkai yakni tanaman ya, dengan buahnya itu ya sampai dia matang dan aman dari wabah ya, penyakit ya. Naha an bai' wal mustari ya. Menjual yang menjual darang menjual, yang membeli darang membeli ya. Tapi kalau langsung dijual dengan tangkainya maka boleh. Kemudian al-qismu as-sadis yang selanjutnya, bai'ul buquli wal khudrawat. Menjual sayur mayur, menjual sayur mayur. Sayur mayur ini ada dua jenis ya. Ada sayur mayur ya, yang dia itu takunu mustatirrah fil ardi, dia itu tersembunyi dalam tanah, tersembunyi dalam tanah, tidak kelihatan kayak singkong ya, singkong, ubi, kentang ya, itu kelihatan. Kan biasa kalau orang menjual kan kelihatan, biar kelihatan, gimana mau membeli nggak kelihatan ya. Ya gimana, ada nggak dalam tanah itu masalah, nggak ada itu masalah kan. Jadi ya seperti jazar ya, al-batatis wal basal. Maka ini syariat memberikan rukhsah boleh ya. Walaupun pada hukum asalnya satu hal yang dibeli itu harus dilihat biar bisa dipastikan ada apa enggaknya, bagus apa enggaknya ya. Jangan-jangan nanti busuk apanya ya, itu asalnya ya. Tapi karena tanaman-tanaman begini tuh bagaimana ya, masa dicabut semuanya ya, nanti tiba-tiba dibuka nggak jadi beli ya kan ya, gimana nanti. Tapi alhamdulillah yang seperti ini ya nih, orang-orang beli paham, sudah orang-orang bisnis ya paham, dengan dia ngelihat daunnya tuh tahu isinya. Dia melihat tanahnya, dia lihat ini postur tanamannya apa salam, itu ya nih, indikasi apa dalamnya dia tahu. Ya, dia tahu. Ya. Maka ini boleh, ya boleh. Orang beli telur gitu, kenapa nggak tahu ya,
apa harus dipecahin telur itu semua sehingga dipastikan isinya. Kadang orang kita beli telur itu ya kadang bawa ke rumah, kadang ada yang busuk, kadang ada yang bisa dimakan, ada apalah ya. Jadi kadang beli semangka, beli jeruk seluruh rasa manis ya, tapi setelah dibeli nggak manis. Jadi itu rasa aja katanya ya, dia rasa manis ya, tapi setelah dibeli nggak manis. Ya, apa dirasain semula gitu kan? Itu dibuka semula gitu. Jadi ada yang syariat berikan toleransi ya, hal-hal yang seperti itu ya, biasanya ya ini kelihatan dari luar biasanya, kelihatan dari luar ya. Tapi ada yang kadang bagus kelihatan dari luar tapi dalamnya ada alamin. Jadi ya ala kulli hal ya, ini karena ini satu perkara yang kadang tidak mungkin masa telur dipecahin semua dibeli ya, ditaruh dalam plastik dipecahin gitu kan. Maka yang seperti ini ada rukhsah ya, dijual dengan model seperti itu ya. Kayak beli durian ini, yang beli durian ini sering jadi ya. Udah beli 10 yang bisa dimakan cuma 1, udah mahal lagi. Pakai timbang lagi ya. Kulitnya yang paling banyak, isinya dikit. Mendingan bisa dimakan kulitnya. Ya. Tulangnya yang banyak lagi besar, sedikit aja telapisnya, itu pun kadang ya ada yang busuk kadang. Gila ya. Tapi begitulah penjualannya ya. Artinya yang beli juga tahu resikonya ya, yang jual juga paham. Nah, jadi mereka ridho ya tahu kondisi, ya udahlah, enggak apa-apa lah, ingin merasakan ya gimana makan durian gitu ya. Kemudian yang kedua, ayakun al-maqsud minha zahiran mithal ladzi yujassu kal qurath aw yulaqqat qatma'in ba'da la ba'san tabi'u juz'ataini aw thalath. Ada sayur mayur ya ini yang memang dimaksudnya itu luarnya doang ya, luarnya saja ya dia. Yang adapun yang tersembunyi dalam tanah itu juga dimaksudkan seperti tomat ya. Dia kan buahnya saja. Adapun yang tanda kelihatan tanah kan akarnya sebenarnya enggak dimaksud. Yang dimaksudkan cuma yang kelihatan aja ya. Makanya jelas boleh ya. Dijual belakan ya. 1 kali petik ya, 2 kali petik dijual. Idza bi'at ats-tsamaratu ma'a asliha katsamarah tuba'u ma'a syajariha kazzar'u yuba'u ma'a ardihi jaiz bil ittifaqi bada salahu tsamara am lam yabdu. Tapi kalau pohon ya, pohon ada buahnya atau sayur mayur ada buahnya ya, biji-bijian ada buahnya, tapi kalau dia dijual langsung dengan pohon-pohonnya ya, atau langsung dengan tanahnya dijual semuanya dengan pohon yang ada di situ, maka ini boleh secara mutlak. Baik itu buahnya belum matang atau mungkin baru muncul tunas-tunasnya kecil, nggak ada masalah. Nggak ada masalah kalau langsung dijual dengan pohonnya atau langsung dibeli dengan tanah-tanahnya. Saya beli tanah 1 petak, 1 hektar, di situ ada pohon nangka, di situ ada pohon pelam ya, mangga, dan pelamnya masih kecil-kecil, nggak ada masalah. Kan dia beli dengan tanahnya, atau dia beli pohonnya langsung, nggak ada masalah. Yang tadi tidak boleh itu manakala dia maksudkan buahnya saja, bukan pohonnya, bukan tanahnya, ya bukan tanahnya. Dalilnya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ba'a naqlan qad ubirat fa thamaratuha lil ba'i illa an yastarita al-mubta'. Barang siapa yang menjual pohon kurma setelah dikawinkan, maka buahnya untuk si penjual, kecuali disyaratkan diakad ya. Kecuali disyaratkan diakad. Maka ini dalil bahwasanya ini walaupun buahnya masih kecil, tapi kalau langsung dengan pohonnya maka boleh. Maka boleh. Begitu juga tadi ya yang tersebutkan, kalau dia menjual yakni tanaman sayuran ya, walaupun dia belum matang tapi langsung dipetik, ya itu boleh. Walaupun belum matang langsung dipetik boleh.
al-mushtari idza istara az-zar'a ba'da istidadihi aw istara ath-thamara alladhi yulqat marratan ba'da marrah fa innal hasada wal liqat alaihi. Kalau yakni seorang membeli buah ya yang sudah matang, baik itu buah mangga, buah apa ya, sudah matang atau tanaman yang satu kali petik, dua kali petik ya, maka yang menanggung yakni urusan panennya dia sendiri, bukan nanti disuruh penjual, loh kamu kan saya beli ya antum tanggung burunya nanti ya, enggak ya, itu urusan si pembeli. Dia udah beli ini mangga matang, maka yang ngurus masalah buru dia yang petik itu urusan dia, itu urusan dia, bukan urusan si penjual, bukan urusan si penjual, karena ini sudah terjadi perpindahan hak milik ya. Jadi buahnya sudah matang, sudah jadi milik kamu, berarti setelah kamu mau suruh siapa untuk ngambil itu urusan kamu, nggak ada urusan si penjual, kecuali memang ada persyaratan ya, nanti dengan syarat antum nanti yang petik kan antum lebih paham caranya segala macam, saya nggak bisa mungkin lah. Tapi kalau emang nggak ada persyaratan, maka asalnya itu sudah berpindah hak milik, maka dia yang mengurusi yakni panennya. Begitu juga yakni kalau seorang membeli buah yang masih di pohon dan buah itu belum matang ya, tapi dia mengatakan saya akan beli langsung sepetik kata dia, tapi ternyata dia nggak mau petik, ditunggu sampai matang, maka ini tidak boleh, tidak ini hilah ya, tidak boleh. Dia bilang saya akan petik, ternyata tidak nggak mau petik, dia tunggu sampai matang, maka ini tidak dibolehkan, karena ya, ini hilah namanya ya, hilah ya. Begitu juga idza istara thamarah ba'da bulu'i salaiha fal mustari yani tabqiyatuhu ila al-hasad wal jadad wa lahu qat'uhu fil hali wa lahu bai'uhu qabla jaddihi li'annahu maqbudun bit takhliyah fajada at-tasarruf fihi ka sa'iril mabi'at wa yalzamu al-ba'i saqyuhu yasqi ash-shajar alladhi huwa 'alayha in ihtaja ila dhalik li'annahu yajibu 'alayhi taslimuhu kamilan falyazimuhu saqyuhu. Jadi kalau seorang membeli buah di pohon dan buah itu sudah matang, ya sudah matang, maka yakni pertama, ya sudah singgung tadi, pertama dia boleh menunggu itu sampai benar-benar mungkin dia matang banget ya, baru diambil mungkin sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu mungkin dia tunggu, boleh itu, ya boleh. Dan boleh dia langsung petik juga, ya dia mungkin pengen makan seperti itu, ya atau mungkin dia pengen peram di bawah, ya. Ya, dikarbit di bawah, itu serah dia, langsung dipetik atau dia tunggu di pohonnya, mungkin itu lebih enak ya. Dan boleh dia jual langsung ke orang lain, jual walaupun itu belum dipetik, masih di pohonnya, tapi sudah terjadi akad selesai sudah dengan si penjual, maka dia boleh jual ke orang lain walaupun belum dipetik, boleh dia jual ya, boleh dia saya jual pohon mangga ini, tadi saya beli ke si fulan pohon ini buah mangga ini, antum mau beli nggak dari saya, antum beli aja ya, walaupun belum dipetik ya, karena sudah terjadi serah terima ya. Dan apa yang harus dilakukan oleh si penjual tetap dia punya kewajiban, yakni kalau memang pohon tersebut butuh untuk diairi ya, mungkin disiram, maka dia itu kan milik dia ya, disiram, maka itu wajib disiram kalau memang pohon tersebut butuh untuk disiramin air ya. Karena konsekuensi barang kalau dijual itu kan diberikan kepada si pembeli dalam kondisi yang sempurna ya. Nanti kan kalau nggak nggak diairi dengan air, mungkin buahnya akan berefek ya.
Maka ketika diakad, maka dengan konsekuensi dia memberikan kepada si pembeli dalam kondisi yang baik. Dan pohonnya itu kan masih milik dia. Masih milik dia. Maka berkewajiban dia memberikan air pohon tersebut kalau memang butuh. Kecuali memang yang dijual pohonnya. Ya. Tadi kan nggak jual pohonnya, kecuali yang dijual pohonnya, maka dia nggak punya kewajiban untuk menyirami pohon itu lagi karena sudah pindah hak milik itu. Tapi kalau ini kan belum, pohonnya masih milik dia, buahnya saja. Jadi, baik, sampai di sini ada pertanyaan? Gimana dengan kita merasa apa namanya? Misalnya kita beli durian, Ustaz. Yang dibuka, dicicip gitu. Bagaimana dengan yang kita makan? Yang nggak selera, Nggak jadi beli. Iya, Ustaz. Ya nggak ada masalah kalau emang dia mau. Ya. Artinya dia ingin menunjukkan ya nih apa namanya kejujuran dia, ya, bahwa yang saya jual ini nggak samain-main. Saya dengan pasang harga sekian itu ya nih, mungkin antum menganggap saya ini menipu ya, mungkin orang lain di bawah saya, tapi silakan antum coba. So, ya, artinya dia ingin menampakkan ini. Jadi selama itu ya nih dia ridho ya, dan dia menyuruh, nggak ada masalah. Ya, toh jika kita kan nggak berani cicip kalau dia nggak ada izin kan, berarti dia tahu sudah konsekuensinya. Kalau kita emang nggak suka kan nggak jadi beli. Berarti oh saya nggak suka, dan nanti juga akan malu dia juga. Dan dia berani seperti itu tuh emang mungkin dia setelannya bagus ini memang kadang. Ya. Karena dia tahu konsekuensinya. Kalau memang enggak, nanti nggak jadi beli. Enggak mungkin dia taruh yang ecek-ecekan, kemudian nanti sengaja dirasa, kemudian ya kan rugi dia. Nanti dia udah pasang yang memang ya iya ya kan kadang. Dan orang kadang jadi beli. Ya. Kecuali memang si pembeli ini niatnya cuma rasa-rasa aja semua. Ya itu beda masalahnya. Ya. Kalau niatnya nggak jadi beli, cuma sekedar rasa, ini nggak boleh tentunya ya nih ya. Ini merugikan orang. Orang kan niatnya mau beli, dia rasa benar-benar. Tapi kan ada orang emang rasanya oke, tapi dia sengaja nggak mau beli. Dia rasa semuanya ya, dia nanti kenyang begitu aja. Ini nggak boleh tentunya, ya. Nggak boleh ya. Dia cuma beli ke pasar, udah nggak pernah makan buah, ini rasa aja ya. Semua pasar dari ujung ini sampai ujung semua. Nanti, nah ini tidak boleh ya. Tidak boleh. Baik. Itu nanti ada namanya salam. Ada jual beli salam. Termasuk dalam akad salam. Ya. Tidak, nanti ada pengecualian. Ya, dibolehkan akad salam. Ya.
Arti yakni orang kasih uang cash dulu, cash dikasih ya. Nanti kalau saya panen gabah baru saya bayar. Saya kasih gabah ya. Nanti saya kasih uang cash 5 juta, nanti kasih jadi 10 karung gabah. Tapi tahun depan dikasih uang yang sekarang. Ya. Maka boleh. Ya. Misalnya begini, nanti saya petik dan jaga 3 hari, gitu kan? Ya, terus buahnya itu hilang, curi lah. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Atau ini permasalahan setelah ini. Setelah ini kita bahas. Setelah ini kita bahas tentang masalah itu. Baik, nggak ada lagi pertanyaan tentang masalah itu. Kita masuk yakni ke wad'ul jawaih. Ya, wad'ul jawaih. Ya. Yang maksud dengan wad'ul jawaih, bagaimana kalau terjadi yakni wabah, ya. Wabah ya. Atau penyakit ya. Atau terjadi sesuatu yang bisa yakni membuat tanaman-tanaman itu jadi rusak ya. Dan sudah terjadi akad, tiba-tiba ada wabah. Ya, siapa yang menanggung rugi? Nah, baik. Dan wabah ya, wabah atau penyakit itu ada 2 sumber ya. Ada 2 sumber. Pertama yakni dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dari samawiyah ya, al-afat as-samawiyah, yang tidak ada sama sekali campur tangannya manusia di situ. Angin topan, gempa bumi ya, hujan lebat, banjir ya, seperti itu ya. Artinya ini dari Allah Subhanahu wa taala ya, artinya perjalanan alam lah ya, seleksi alam ya, gempa bumi segala macam ya. Kayak ada kenango apa, ada belalang apa segala macam kayak gitu-gituan ya, mas. Idza talifat thamara qabla at-takhliyah fa hiya min dhamanil bai'. Kalau ya ini terjadi wabah tersebut menimpa sebuah pohon yang sudah terjadi, yang mau dijual belikan, mau akad tapi belum selesai akadnya, belum terjadi serah terima. Belum terjadi serah terima ya. Tiba-tiba datang angin topan. Ya, datang banjir, tiba-tiba buah itu habis. Nah, maka siapa yang bertanggung jawab di sini? Si penjual, karena belum terjadi serah terima. Itu masih milik dia. Ya. Belum terjadi serah terima ke si pembeli, tiba-tiba yakni pohon tersebut rusak. Ya, buah tersebut rusak ya. Mungkin masih sekedar janji-janji, mungkin berangkat kita besok, sampai ke sana buahnya udah nggak ada. Ya, ya itu tanggungnya si penjual, karena masih milik dia, belum terjadi akad. Ya. Kemudian wa idza talifat atau talafat ba'dal jadat fahiya min malil mushtari. Ya. Tapi kalau itu wabah tersebut terjadi setelah sudah serah terima. Ini pohon mangga ya, dibeli buahnya ini sudah matang ya, ya. Uang oke diterima, ya udah habis, sudah serah terima. Tiba-tiba ya, Allah alam, hujan lebat entah apa, angin tiba-tiba entah habis buahnya, nggak bisa di. Maka itu ya, itu qadar Allah sudah ya. Sudah, kalau itu urusan si pembeli. Urusan si pembeli yang tanggung ya. Karena sudah terjadi serah terima sudah. Ya.
Tapi yang menjadi permasalahan bagaimana kalau wabah tersebut terjadi ya, sebelum proses serah terima sempurna dan ini juga belum sempat dipanen, ya, belum dipetik, ya, belum dipetik, ya, dan sudah sudah diserah terima tapi belum dipetik, ya, kan mau dipetik tapi belum, ya. Artinya ya ini baina-baina, ya. Masih ada sebagian hak si pembeli, ada sebagian hak si penjual kewajiban, ya. Maka kalau terjadi ya wabah di sini, kira-kira siapa yang menanggung resiko? Apakah setengah-setengah, ya, dua-duanya, ya? Dalam hal ini Rasulullah SAW mengatakan tidak bagi dua. Ya, itu ganti rugi oleh si penjual. Ya, yang mengganti rugi dhaman si penjual. Si penjual, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jabir, "Lau bi'ta min akhika thamaran fa asabathu ja'ihatun fala yahillu laka an ta'khudha minhu syai'an bima ta'khudh mala akhika bighairi haqqin." Kalau engkau menjual buah kepada saudaramu yang masih ada di pohonnya, fa asabatu jaihah, kemudian buah tersebut ditimpa oleh wabah, maka antum tidak boleh mengambil upah, mengambil uangnya dari dia, ya. Apa gerangan engkau mengambil uang dari dia tanpa hak? Ini ya belum terjadi proses serah terima secara sempurna, kemudian antum mengambil ongkosnya sedangkan dia enggak ada sama sekali dia dapat. Ini tidak boleh, ya. Tidak boleh tanpa hak. Tapi di sini ada beberapa syarat, ya, yang model ketiga ini, ya, ada beberapa syarat sehingga itu menjadi ganti ruginya si penjual, ya. Yang pertama kan ini sudah dibeli tapi belum dipetik, ya. Tapi kalau sudah dipetik maka ini tanggung jawabnya si pembeli, ya. Tapi kalau belum dipetik maka masih sebagian ada tanggungannya si pembeli, ya. Si penjual, ya. Allah yakuna hunaka tafriqun minal mushtari. Yang pertama, tidak ada keteledoran dari si pembeli. Dia sudah bilang nanti, seperti nanti, ya. Sudah dibilang nanti, ya akhirnya datang wabah. Ya udah dibilang antum cepat petik tapi dia enggak datang. Bilang besok cepat, ya. Ketiga harinya dia bilang datang, ya kan udah saya bilang gitu kan. Ya, antum cepat petiknya. Ini keteledoran dari dia. Ya. Kalau terjadi keteledoran seperti ini maka dia yang tanggung. Ya, dia yang tanggung, ya. Akan tapi kalau ini terlambat sebentar, ya nggak ada masalah. Tapi jadi keteledoran yang lama sudah diperingatkan suruh cepat, ya ternyata dia malah biarin begitu, maka tanggung sendiri risikonya. Ya. Kemudian di antara syarat juga alla yakuna yasiran. Kalau kerugian tersebut itu banyak, ya. Banyak, ya. Maka ini ditanggung oleh si penjual kalau banyak. Tapi kalau cuma dikit, ada 1 buah, 2 buah saja yang nggak bisa dipetik, mungkin yang kena wabah, mungkin apa. Kalau hanya sedikit 1, 2, maka ini ditanggung oleh si pembeli. Kalau hanya dikit-dikit. Tapi kalau banyak, ya, maka itu tanggungnya si penjual. Ya. Dan hukum seperti ini bukan hanya berhubungan atau berkaitan dengan buah-buah, tanaman-tanaman saja, dan yang lain-lain juga. Yang lain-lain juga. Ya.
Karena Rasul dalam hadis ini tidak mengaitkan dengan sesuatu. Seperti contoh kata beliau, "Falau anna syakhsan istajara dukanan likay yabi'a fihi wa qabla an yashra'a fil bai' ikhtaraqa mata'uhu falahu haqqal fasakh." Seorang dia mengkontrak sebuah toko sebuah ruko kontrak sebuah ruko untuk dia jual-jualan di situ, untuk dia pakai untuk jual beli di situ, kios apa. Tapi sebelum mulai dia jual beli, udah bayar ongkos sekian 1 tahun, dia akan beli. Dia bawa masuk barangnya, besok akan menjual masuk barangnya masukin. Qadarullah setelah beberapa menit dimasukin barang sudah, kemudian tiba-tiba terbakar semua barangnya. Barangnya terbakar. Belum sempat dia jual beli, barangnya sudah kebakar. Bagaimana dengan uang? Dikembalikan? Syariat mengatakan dia punya hak untuk membatalkan. Karena dia sama sekali belum dia pakai. Dan dia tentunya bukan sengaja dia bakar. Memang tadi kita bilang ini wabah alam. Bukan sengaja. Kalau dia sengaja bakar itu beda masalahnya. Ini qadarullah terbakar saya sudah ikhtiar. Maka dia punya hak untuk membatalkan, enggak jadi uangnya dikembalikan lagi. Uangnya dikembalikan. Tapi masalahnya ada enggak yang seperti itu, mau enggak? Itu yang susahnya, Dan biasa pabrik-pabrik, biasa proyek-proyek besar biasanya gitu. Tapi ini hukumnya. Hukum ini kadang berlaku kalau memang di negara tersebut hukum Islam berlaku, ada qadi bisa kita adu, Jadi kalau kita ini malah ke bawa ke sana, bawa ke sini kemari, kita yang habis. Jadi diterima aja apa adanya. Nah itu tadi hukumnya kalau wabah tersebut wabah alam, seleksi alam artinya wabah yang itu dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari buatan manusia. Sekarang bagaimana kalau musibah tersebut atau wabah tersebut ini dari manusia? Dari manusia. Makanya ada dua kondisi, ada dua kondisi. Pertama, alla yumkin tadminuhu. Tidak memungkinkan untuk diganti rugi, tidak mungkin untuk ganti rugi. Mencuri mungkin perampok kelas kakap, mungkin nggak tahu gimana lari kemana, dia nggak tahu mau dicari di mana juga nggak tahu dia mana sumber pun apa tiba-tiba menghilang, nggak tahu siapa pelakunya ini perbuatan manusia, tapi kita gimana mau cari rugi di mana coba, mau siapa? Ini tidak mungkin untuk mencari ala yang mungkin tadbiru ala yumkin tadminu, tidak mungkin untuk diganti rugi. Fa itlafuhu kal afatis samawiyah inda aktsaril ulama. Maka hukumnya tadi persis seperti hukum berikutnya. Hukum yang tadi itu. Yang kita bahas sebelumnya itu tadi. Itu persis hukumnya kalau memang tidak mungkin untuk diganti rugi. Orangnya enggak ada, mau siapa mau diminta Maka berlaku hukum seperti tadi. Seperti wabah-wabah samawiyah, alam. Seperti itu. Kemudian yang kedua, an yumkina tadminuhu, memungkinkan untuk bisa diganti rugi. Mungkin orang yang bakarnya ada, mengaku dia sehingga siap diganti rugi. Pelaku mungkin nggak sengaja dia, tapi tetap ganti rugi dan dia siap. Maka kalau dalam model seperti ini, maka si pembeli diberikan pilihan. Kamu boleh batalin, nggak jadi, boleh. Dia membatalin nggak jadi, nggak jadi. Dan boleh
uh, mutalabatul bai' bima dafa'a min ats-tsaman wal imdha' wa mutalabatul matlab bil badal. Dia yang enggak pasakh tapi minta ganti rugi, boleh ya. Ya ada uangnya enggak usah dikembalikan tapi antum ganti rugi yang tadi rusak ya. Ganti rugi maka boleh, cuma dia batalin atau digantiin ya, digantiin kerugiannya ya. Itu diberikan pilihan ya, imma dia ganti rugi atau dia lanjut tapi digantiin barang-barang yang rusak tadi itu ya, digantiin, suruh ganti ya, suruh digantikan. Baik. Kemudian di sini disebutkan beberapa dhabit ya, masih berkaitan dengan buah tadi. Kapan buah itu dianggap matang? Kapan ya buah-buah itu dianggap matang? Ya sudah ya, nih matang nih kadang kita semua kadang ya orang-orang yang tanaman ya, yang petani-petani paham. Ya, secara umum paham. Ya. Tapi kadang syariat ya nih karena ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang dhabit-dhabit tersebut kadang ya disinggung dalam buku fikih ya. Salahul thimar ada dua bentuk kata beliau. Jadi artinya kematangan ya, baiknya sebuah buahan itu ya. Ada dua bentuk. Yang pertama kalau itu buah kurma ya, buah kurma, maka kalau kurma itu matangnya itu manakala sudah kemerah-merahan atau sudah menguning. Sudah merah-merah atau menguning, ini sudah siap bisa dimakan ya. Walau fi basratin wahidah, walaupun di satu pohon ya, walaupun di satu pohon ya, atau satu buah ya. Li'annahu naha an bai'i tsamarah hatta tazhuwa. Rasul melarang menjual buah-buahan sampai buah tersebut yakni tazhu ya. Ditanya oleh Anas apa maksud tazhu itu? Tazhu ini tahmar atau tasfar, sampai dia merah-merah atau yakni agak kuning ya, menguning ya. Disebutkan dalam hadis saya hatta tasyaqqah ya, tasyaqqah ya. Apa maksud dengan tasyaqquh ya? Tasyaqquh yaitu yakni kemerah-merahan atau kekuning-kuningan dan bisa dimakan, dimakan. Adapun selain dari buah kurma ya, seperti apel ya, kemudian bertukol ya, jeruk ya, apel, jeruk, kemudian anggur yang dia dipetik ya, ini berkali-kali, maka ya ini ciri kematangannya itu manakala sudah mulai matang dan sudah enak dimakan. Ya, berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, naha an bai'i thamar hatta tatibu. Nabi melarang menjual buah sampai buah tersebut ya ini bagus ya, bisa dimakan. Kemudian di antara kaidah dalam masalah ini salahul suru, salahul habbi an yastadda aw yaslub wa yaqwa. Adapun yang berupa biji-bijian kayak padi, gandum ya, itu yakni kalau sudah mengeras, ya, sudah kuat ya kalau ditekan ya. Wassalah yang ketiga wassalahu fi nahwi kitain, begitu pula kalau kayak labu ya, begitu juga mentimun ya. Kalau memang yang sudah lumrah itu sudah dijadikan makanan, artinya sudah menjadi model, sudah tahap ini sudah bisa dimakan, maka itu sudah ya. Kan biasa dijual timun-timun kecil, kan ada timun besar kan. Mungkin jarang saya lihat di pasar, belum saya lihat timun besar di pasar. Tapi kalau di daerah-daerah saya di sebagian sana yang ditanam yang besar-besar itu, yang besar ini lebih dari ini besar, jadi panjang lagi. Kayak timun emas itu nih. Ya. Itu yang ditaruh di sana, di gunung-gunung itu tanam itu. Tapi kalau di pasar nggak ada, jual yang kecil-kecil aja. Ya. Dan tentunya ya ini
Kalau yang besar seperti ini, kalau masih kecil belum dia, ya, belum. Bisa kalau sudah agak kuning dia, agak hijau besarnya. Kemudian dia mengatakan wal jinsu yasmal anwa'an, pamathalan an-nakhil wa anwa' sukari. Ya. Kurma itu kan banyak jenisnya. Ya kurma tapi dia berjenis, ada sukari, ada ajwa, ada barmi, ya. Kalau orang punya kebun kurma, ya kebun kurma dan di kebun situ ada sukarinya, ada ajwanya, ada barminya, ya. Kemudian dilihat satu pohon sudah matang, boleh nggak menjual semua kurma yang ada di kebun tersebut tanpa memeriksa yang lain, cuman lihat satu aja, berarti sudah ini dihukumi semuanya berarti sudah matang. Berarti syariat membolehkan. Ya, membolehkan. Ya. Kalau dia masih jenis kurma, kecuali situ ada pelam, ya bakal beda masalahnya. Kecuali kalau masih dia ada masih jenis kurma, walaupun beda, ya levelnya, ya. Kalau sudah satu pohon yang matang, maka boleh dijual semua yang ada di kebun itu dengan hukum sudah matang. Ya, karena kalau di pohon diperiksa satu-satu ada 1000 pohon, ini akan memberatkan banget. Iya. Oh, iya mungkin kalau terlalu beda banget mungkin ya. Mungkin ini 5 tahun sudah ditanam, ini baru tanam dan rata ada kelihatan gitu kecil ya mungkin enggak. Tapi kalau dalam tahun yang sama bersamaan ditanam ya, sama-sama besarnya, cukup lihat satu aja untuk semuanya. Ya, untuk semuanya. Kalau dia masih kecil ya jelas bedanya. Ya. Karena kalau diperiksa satu persatu ya ribet sih satu persatu. Ya, maka boleh katanya. Selama dalam satu jenis. Kecuali memang beda jenis, ada mangga, ada kelapa, ada yang lain, maka tidak bisa. Ya. Tidak bisa. Ya. Dan ini lebih mudah ya bagi para penjual itu. Ya, lebih mudah. Ya. Dan si pembeli juga ya melihat kondisi juga dia setuju, nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau pohon pisang gimana? Pisang satu sudah matang, semuanya pokoknya sudah jual matang pokoknya. Ini kalau matang hukumnya kan mungkin satu itu ya, tandan itu ya mungkin 200 mungkin ya. Ya udah pokoknya berapa pohon 200 kali udah ada 250 pohon kali 2 berarti. Tadi dilihat yang lainnya belum apa-apa ya. Ya tentunya ya nih asalnya ya nih ini pertama tadi kemudahan tentu bagi penjual ya, harus mengecek satu persatu ya. Dan selama itu boleh hukumnya dan si pembeli dan nerima maka nggak ada masalah. Ya. Nggak ada masalah. Tapi kalau dia menjual satu pohon per satu pohon, maka dia harus cek satu pohon. Ini kita bahasakan dia jual satu kebun itu ya, buahnya. Beda kalau jual satu pohon ini saya jual kamu ini jual, maka harus dicek satu persatu. Ya, kalau jual per pohon, ya. Tapi kalau jual satu kebun itu ya, maka cukup dilihat satu saja. Karena menyusahkan banget kalau dicek satu, cek lagi satu, cek satu semua. Ya. Dan ini juga ya nih kalau memang si pembeli masih ragu, mungkin dia jalan-jalan dulu, silakan, nggak ada masalah ya, cek-cek ini ya lirik aja lah begitu ya. Tidak dia pastikan banget maka sehingga dia setuju maka nggak ada masalah, lebih aman. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Apakah diperkenankan jika kita memaksa buah itu matang? Contohnya orang juga ditakbir. Apakah tidak
Apa menzalimi buah? Pemaksaan ya. Ya, maksa. Ya tentunya ya ini ya, kalau sehingga orang dianggap berdosa, zalim kepada buah, dipaksa dia matang belum waktunya ya. Itu enggak termasuk dia zalim ya. Karena Allah Subhanahu wa taala ya, menjadikan yang ada di bumi ini untuk kita manfaatkan. Selama itu tujuan untuk bukan mubadir ya, bukan untuk merusak, tapi memang untuk yakni mendapatkan kematangan, walaupun yakni tentunya tidak sebagaimana yang matang di pohon, tentunya tidak sama, dan orang ma'ruf paham itu ya. Akan tapi itu ada matang ya, jelas mungkin ya. Pertama nggak ada masalah ya kalau untuk dia jual ya, apalagi sudah agak agak tua ya, agak tua kemudian diperam dikit ya. Dan peram kadang ada yang pakai obat, ada yang enggak kan. Ya, ada yang pakai karbit itu, ada yang enggak kadang, ya. Kadang tinggal disimpan saja, dia di bawah apa padi itu, lusung padi itu kan, ya, di bawah itu kadang tempat-tempat panas nih, agak ditumpuk aja, diperam ya. Ada yang seperti itu, ada yang taruh karbit itu dan wah itu baunya itu kadang, ya, menyengat sekali baunya itu. Ya. Maka tentu yang proses alami tentunya itu yang baik ya. Tapi kalau hukum dia boleh nggak dia jual, ya dia karbit ya boleh saja, ya. Tapi dia harus bilang itu masalah. Oke, iya. Jangan sampai jangan sampai dia ya orang kira itu ya. Ini Pak beli ya nih kalau ya. Ya harus bilang, jadi dikarbit, jadi kemudian belum matang, kemudian dikarbit dipaksa dikit, gitu. Tapi enak sih gitu kan. Ya, ya biar adalah sedikit lidikannya enak gitu kan. Padahal ya tentunya ya ini ya tidak seenak gimana di pohonnya. Tapi dibilang karbit ya, dikarbitin ini ya, kemarin sudah belum matang tapi dikarbit. Ya jelas insya Allah ini. Kalau emang ada kejelasan dari dia seperti itu dia jual nggak ada masalah, tidak ada unsur menipu. Tapi jangan bilang ini masa di pohon mas wallahi gitu kan, ya. Sudah berjenggotan, sudah apa ya orang percaya banget ini, ya. Nah ini menipu, ya menipu, ya. Dijelasin, ya ini dikarbit, ya. Ini hasil karbit semua. Adapun yang ini masa di pohon, yang ini dikarbit. Yang tuh beli yang mana silakan. Jadi jelas saya sampaikan, nggak ada masalah. Tapi ini yang susah dalam penjualan ini kejujuran ini masalahnya. Karena iming-iming uang ini kadang udah ya, maka ada hadis yang mengatakan ya ini ya yuksharul at-tujaru fujaran kama bisa. Jadi tujar, para pedagang itu akan dibangkitkan dalam kondisi fujar, ya, orang-orang pendosa. Ya, para tujar akan dibangkit nanti dari kiamat dalam kondisi mereka itu para pelaku pendosa-pendosa, ya karena banyak melakukan dosa. Ya, dalam masalah jual belinya. Banyak orang nggak ngerti paham jual beli. Kalau di zaman Umar bin Khattab, dicek orang-orang di pasar itu, dicek, ditanya. Kalau antum bagaimana jual ini boleh nggak kayak gini, boleh nggak? Ditanya hukum jual beli, dicek dia, dites. Kalau dia nggak bisa jawab, dikeluarin dari pasar, dia nggak boleh untuk jual beli. Nggak paham, pikir. Jadi ada ulama khusus yang beredar di pasar memberikan ikhtibar, ujian kepada pedagang-pedagang itu. Ya. Kalau nggak bisa jawab, dia dikeluarin dari pasar, nggak paham jual beli. Ya, ini sumber malapetaka ini. Ya. Ada riba, ada apa kan itulah. Bukan hanya dia yang ditimpa, masyarakat semua yang kena timpa. Maka sebenarnya harus ada pengecekan begitu itu. Ya. Kalau sekarang malah dilegalkan ya, boleh-boleh aja siapa. Jadi kalau yang jujur malah ya dibilang salah ya masalahnya. Baik. Baik. Dia tahu pohon-pohonnya, menjadi transaksi. Dari waktu ada orang yang mengakui bahwa kalau pohonnya itu dulu pernah dijual ke saya. Nah, apakah transaksi ini sah atau belum transaksi?
tentunya barang ya ini seperti ini tentunya sering terjadi. Ya. Ima ya dia ditipu, ya. Emang orang itu sengaja dia jual biar dapat uang banyak, ya nanti urusan dia dengan orang itu saya nggak mau tahu. Penting sudah dapat uang, ya. Bisa jadi si penjual dia tahu ini sudah dijual ke orang lain. Tapi kebetulan orang itu nggak ada mungkin di kampung, dia anggap itu milik dia, dijual biar dapat uang banyak. Ya, ya. Tentunya diklarifikasi lagi. Ya. Kalau memang kenyataannya seperti itu, didatangkan si penjual pertama dan kepada si pembeli yang pertama datangkan. Antum pernah jual ke sini dulu atau gimana ditanya. Ya kalau memang faktanya seperti itu maka tentu dia ya ini ima dia sengaja ya. Ya kalau dia sengaja tentunya ya ini dia harus mengembalikan ya sebagian uang sejumlah harga pohon itu. Ya. Kalau memang dia tidak tahu ya tentunya juga harus kembalikan juga karena itu milik orang lain. Ya, dia tidak berdosa tentunya kalau dia tidak tahu. Ya dia lupa mungkin ternyata sudah beli, ternyata dia pikir mungkin masih milik dia lupa sudah itu. Maka tetap saya kembalikan tapi tidak berdosa. Tapi kalau disengaja tentu dosa tentunya dan uangnya dikembalikan. Uangnya dikembalikan. Ya tinggal diklarifikasi kembali. Taib. Apakah boleh menjual barang yang sama tapi beda harganya dalam satu lapak dikarenakan yang satunya ada cacat? Contoh sayur segar dan sayur layu. Beda harganya. Kalau masalah boleh menjual yang layu dengan yang segar boleh saja. Ya. Dan tentunya tadi dibedakan harganya, jangan ditipu orang. Ya, orang kadang beli yang yang segar. Kadang disilang-silang kadang ya. Enggak lihat langsung dimasukin, kadang yang layunya dikasih. Nanti dibawa ke rumahnya yang ya. Ya masalah boleh tidak jual ya boleh saja, enggak ada masalah ya. Karena itu jelas kelihatan layu dengan enggak. Dan orang kadang saya beli ini kata dia, tunjuk ya. Kadang orang beli dia diangkat dulu kan bagaimana kelihatan kok layu enggak ya. Nanti dan tentunya dibedakan harganya yang layu dengan yang tidak dibedakan ya. Dibedakan harganya. Kalau masalah boleh menjual boleh ya. Tapi jangan sampai menipu orang. Oh ini tadi segar mas kemudian disiram sama air segala macam itu ya. Sudah berapa air nih? Bisa di pasar itu pagi-pagi siang itu disiram sama air. Ya, maka khawatir kalau ini orang Bali disiram pakai air mayat muskilah ya. Kadang saya terbetik itu ya. Maka gimana ini ya? Mungkin ada jampi-jampinya kan biasanya. Allah alam kadang saya dengar ada jampi-jampinya air-air yang dikasih itu di di buah-buah itu katanya mungkin di jampi-jampi biar laku biar laris itu apalah komat kami tak apa itu. Jadi ya tentunya ini boleh-boleh saja ya, tapi jangan menipu orang. Itu aja, jangan menipu orang. Ya, kalau orang mau beli yang itu ya kasih harga sesuai dengan harga yang sudah layu, yang segar kasih segar. Kalau orang beli yang segar kasih yang segar, yang beli yang layu kasih yang layu. Ya, sesuai dengan yang kalau yang layu ini udah kemarin masih. Jangan ditampakkan seperti yang segar ya padahal dia sudah layu. Nah, itu yang masalahnya. Ya. Ini gish namanya ya. Menampakkan seolah-olah dia segar padahal hakikatnya udah layu. Ya. Kadang di luar-luarnya saja ditaruh yang bagus, di dalamnya sudah amburadul. Nah itu yang masalahnya. Intinya kejujuran semuanya. Masalah boleh-boleh, penting jujur saja. Ya, ini bilang ini layu semua nih Pak, ini semua dia dalamnya itu kasih lihat layu. Gitu. Ya jelas segar-segar semuanya gitu ya. Harganya sekian gitu. Itu aja. Barang yang kita beli apakah boleh dikembalikan? Ditukar karena rusak. Contoh beli susu kaleng atau telur ternyata setelah dibuka susunya sudah mengkristal, telurnya busuk. Apakah boleh dikembalikan ke tokonya ditukar dengan yang baru? Boleh, ya, boleh ditukar. Ya. Kalau sampai di rumah ternyata itu rusak, maka boleh ditukar, kembalikan. Ya, ternyata telurnya busuk semuanya. Ya boleh dikembalikan.
boleh dikembalikan. Ya, ini telurnya tadi busuk semuanya. Ya. Dan ima karena dia sengaja berarti dia berdosa, ya toh. Tapi kalau dia tidak sengaja, dia yang ditipu sama mungkin distributor yang lain ditipu dia, maka tentunya dia tidak boleh mengambil, ya dia harus kembalikan uang orang itu, karena gimana mengambil orang-orang uang ini semua rusak. Tapi dia berdosa, dia kena ditipu juga, sama-sama kena tipu kosong-kosong, ya kan. Tapi tetap dikembalikan uangnya, karena ini gimana kita mengambil uang orang lain tanpa ada balik, gitu, ya. Kembalikan, ya, dikembalikan, ya. Kalau sekiranya dia tidak mau, tentunya ya ini dosa milik dia, ya. Dan jangan beli lagi di situ, itu aja. Kemudian transaksi lewat kurir berbayar. Contoh saya WA kurir, tolong belikan bakso 2 bungkus, Rp 30.000. Kurir bilang ongkosnya 5.000. Beli bakso Pak, beli bakso Pak pakai uang kurir. Jadi saya bayar kurir 35.000. Apakah transaksi itu diperbolehkan? Seperti ini. Persis dengan penjualan apa yang tren sekarang itu, yang nitip-nitip itu nih, GoPay itu ya, GoPay. Ini yang berbeda dengan GoPay ini, ya. Dan itu khilaf, ini ada perbedaan pendapat, ada yang bolehkan, ada yang tidak, ya. Dan yang seperti ini juga ya tidak jauh, ya, ini modelnya, ya. Dan ada hadis yang melarang, yakni salafun wa bai', ya, menggabungkan yakni pinjaman dengan jual beli. Ya. Dan ini di sini ada gabungan antara pinjaman, ya, dengan jual beli. Ya. Dan si pemesan mengatakan suruh pakai uangnya si kurir, ya kan? Walaupun dengan ongkosnya, berarti modelnya kan meminjam dulu, pinjam kan nanti diganti. Ya. Di samping itu, ya, si kurir kan juga dia terjadi transaksi jual beli, yaitu jasa, ya. Dia kan jasa ngantar, ongkos 5.000. Ini di antara bentuk jual beli jasa. Ya, dia bayar jasa, kita kasih uang, dia bayarnya jasa. Ini kan bentuk baik. Dan ada hadis yang tidak boleh menggabungkan yakni hutang dengan baik. Ini digabungkan di sini. Ya. Di satu waktu dia dipinjam, ya. Di dalam pinjaman itu juga, ya, dia menyuruh, ya, terjadi transaksi, ya. Jadi transaksi. Dan bisa juga masuk dalam qardun jaro naf'an. Qardun jaro naf'an. Dia meminjamkan, ya, dengan syarat dia dia terjadi transaksi itu. Ya. Artinya seolah-olah dia meminjamkan sesuatu dengan syarat dia mau belikan dia. Jadi artinya dia meminjamkan sesuatu dengan ada syarat manfaatnya. Ini masuk riba. Masuk ya ini riba. Kecuali memang, ya, dia hubungi langsung tempat belinya, dia hutang di tempat belinya, tinggal kurir ini cuman ngambil doang, ya, dia kasih ongkos 5.000, ya, kan nggak ada hubungan, dia nggak pinjam sama kurir, ya, dia sudah transaksi sama si penjual baksonya. Jadi
Saya beli bakso antum berapa? 5 bungkus. Baik. Nanti besok saya kasih uangnya. Jadi, adapun masyarakat dengan kurir dekat beda dengan kurir tolong ambilkan bakso saya di simpangan itu. Jadi, kurir akan ngambil, kasih ongkos 5.000 selesai. Dia jelas ini dia ada jasa doang ya. Ya, jasa doang. Adapun dia beli juga sah kan di sana. Ya mungkin jalur amannya seperti itu. Jalur amannya seperti itu. Baik. Tidak ada maksud apa itu? Hmm. Ala kulli hal ada dua pendapat di sini ya. Jadi arti yang membolehkan pandangannya apa namanya terjadi hutang piutang itu yakni tidak dimaksudkan, dia mengikut saja tabi akan tapi intinya itu jual beli jasa, itu intinya jual beli jasa ya. Adapun masalah hutangnya itu yakni ikut serta ya, bukan menjadi poin inti sehingga dia menjadi dua akad ya. Jadi itu pandangan ya. Masalah Ustaz Aminul Bait kalau masalah beliau mengatakan boleh itu tabi ya, tabi dan tabi itu selama laisa maksudan ya, maka dibolehkan ya. Ada sebuah kaidah yang mengatakan yuktafar fit tawabi ma la yuktafar fi ghairiha, yuktafar fit tawabi ma la yuktafar fi ghairiha. Diberikan toleransi kelonggaran dalam masalah ikut serta ya, keikutsertaan dia bukan dimaksudkan secara khusus ya. Diberikan toleransi ya. Seperti seorang membakar sawahnya untuk dia tanam padi, membakar sawah ya, untuk dia tanam padi, atau membakar hutan untuk tanam jagung. Kan dia banyak yang mati, hewan-hewan itu katak apa semua itu mati semua ya. Dan tentunya membakar hewan, membakar makhluk hidup ini nggak boleh. Jadi nggak boleh. Tapi membakar dengan api nggak boleh. Ya, menyiksa kan. Banyak hewan-hewan yang mati. Ya. Tapi ya ini maksud dia bisa membakar hewan itu. Ya, ada tabi. Maksud dia itu ya ini membakar lahan supaya lahan ini bisa untuk dicocok tanam, bercocok tanam. Adapun kebakar ya itu bukan maksud dia, tapi itu ya ini konsekuensi kebakar itu ini ya tabi ya. Maka dimaafkan ya. Seperti orang makan jeruk, dalam jeruk ada ulat, maka nggak ada masalah ya. Tapi kalau makan ulat doang nah, tapi kalau dia kan intinya makan jeruk baik ya. Bukan makan ulat, tapi jadi ulat itu sebagai tabi ya, tabi ya. Yuktafar fi tawabi ma la yuktafar fi ghairiha. Ini makanya kaidah ini ya.
wanita sholat Jumat. Wanita kan kalau sholat Jumat sendiri nggak sah, walaupun ada 40 wanita, nggak ada laki-laki di hari Jumat. Kalau mereka sholat Jumat nggak sah sholat mereka. Walaupun mereka yakni ahli fikih, bagus bacaannya, ya, mereka ada 100 orang tidak sah. Tapi kalau ada laki-laki di situ 3 orang, ya, dan ada wanita 40 orang, maka sholat mereka sah. Ya, karena mereka itu ngikut tabi kepada laki-laki, bukan asal, bukan asal. Maka diberikan kelonggaran dalam masalah tabi. Ya. Wallahu ta'ala ini, ya. Maka itu tadi ini lebih selamatnya, ya. Seperti itu, ya. Dia karena sebagian yang tidak membolehkan, yang jadi patokan dalam sesuatu itu al-haqa'iq laysa bil asma'i, yang menjadi patokan itu adalah hakikat sesuatu. Hakikatnya itu dia minjam. Itu sisi. Jadi, walaupun dia mengatakan saya nggak minjam, tapi hakikatnya dia minjam. Ya, pakai uang antum dulu nanti saya kasih. Maksudnya itu. Ya, itu kan pinjam maksudnya, walaupun tidak dibahasakan saya pinjam. Ya, saya pinjam. Kayak contoh orang juga ya nih, ya, antum butuh sepeda motor. Oke, butuh sepeda motor. Ya. Nanti ya nih antum beli di saya aja sepeda motor. Oke. Beli aja sepeda motor, dia nggak punya uang untuk beliin, ya. Dia beliin sepeda motor, dia beliin ya nih 5 juta. Oke. 5 juta beli sepeda motor. Kemudian setelah itu ya nih, ya, dia beli sepeda motor 5 juta, kemudian nanti dijual ke dia tadi yang mau beli, dijual 10 juta, dijual 6 juta. Ya. Ini tentunya ya nih, ya riba. Dia hakikatnya apa? Dia kan nggak punya uang, disuruh cicil ke dia 6 juta. Ya. Maksudnya ini transaksi kelihatan nggak ada ribanya. Kalau untuk melihat hakikatnya apa? Dia hakikatnya meminjam. Ya, kalau bahasanya dia, ya ini antum pinjam uang saya 5 juta, ya, saya berikan motor untuk antum. Kemudian nanti ketika antum punya uang bacar, tapi bayar yang 5 juta, cicil 6 juta. So, okay. Ini menggelabui. Ya. Ada orang nggak punya uang cash, nggak punya uang, tapi dia butuh motor sepeda. Dia bilang, oh nanti saya akan belikan antum motor sepeda. Dia belilah, cari motor 5 juta dia dapat. Kemudian dia suruhlah bayar ke dia yang dia beli 5 juta, ini suruh bayar 6 juta cicil. Oke. Ya ini namanya riba. Ya. Karena ini pinjaman dengan tambahan. Ya. Seolah-olah dia mengatakan ya udah antum pinjam uang antum aja beli pakai uang antum dulu, nanti tak bayar. Pas disuruh bayar lebih. Nah, ini maka ulama mengatakan al-ibra bil haqa'iq laysa bil asami, yang menjadi patokan itu hakikat sesuatu, bukan namanya. Bukan mau kayak khamar dia makan topi miring, enggak ada dalam Al-Qur'an ada topi miring, enggak ada. Ya, khamar saja, tapi ya ini semua itu perkara memabukkan, maka itu masuk dalam kategori khamar walaupun disebut dengan topi miring, maka nama itu tidak menjadi patokan hukum. Jadi patokan hukum itu hakikatnya. Hakikatnya kalau alam ini, ya. Ustadz juga ya ini ya khilaf mas. Masa Ustadz Firwani bolehkan apa tidak? Kalau nggak salah nggak. Ustadz Firanda juga kayak yang bahas itu juga nggak bolehkan. Nggak tahu kalau saya tarifin. Siapa Ustadz Firwani? Apa itu? Ngope itu saya Firanda ada videonya, saya nggak tahu ada. Firanda ada pendapat dia yang baru boleh gitu.
GoPay. Ada penjelasan. Kalau usah tarifin. Iya. Aplikasi itu kan. Ini kan dia malas ngambil uang dari rumahnya. Misalnya beda Jadi berbulan beda harganya. ala kulli hal ya, ya. Kalau dia melihat bahwa pendapat mana yang yatmain, kalau dia tenangnya mengambil pendapat yang pertama silakan, kalau tenang mengambil kedua silakan. Dia kembalikan ke dia sendiri ya. Dia melihat fatwa yang mengatakan boleh, kemudian dia merasa tenang dengan itu, maka silakan. Kalau memang dia tidak tenang, maka ya ada kaidah ma yaribu ila ma la yaribu, ya tinggalkan keraguanmu kepada hal yang tidak meragukan. Ya. Baik. Ada yang lain? Nah, tapi ya kita cukupkan sampai di sini, nanti kita lanjutkan lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.